Haleluya, puji nama Tuhan saya ucapkan bagi kita semua. Selamat pagi, shalom. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, damai dan berkat sukacita Allah berlimpah-limpah bagi kita semua. Senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui media ini. Selalu banyak cara untuk kita sama-sama dapat bertemu. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan juga bersama-sama menyertai kita. Saya mengajak kita semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwa hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita. Sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mati, dia bangkit, dia hidup, dan dia naik ke surga. Patut bagi kita semua untuk merayakan sukacita yang besar ini. Sama-sama kita naikkan satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Bahkan mati, dia tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, sebab dia hidup. Haleluya, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Anak Allah, Allah, haleluya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati, namun dia Allah yang hidup. Terus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sama-sama kita bersukacita sebab Yesus hidup. Haleluya, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, jangan pernah gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita telah hidup. Maka jangan takut, jangan pernah khawatir tentang hari ini, hari esok. Sebab dia memegang kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita datang masuk lebih dalam lagi untuk menyembah dia, menikmati hadiratnya. Sebab kasih Allah adalah kasih yang terindah. Dia bersama-sama dengan kita, menyertai kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Engkau luar biasa, menyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Kasih-Mu baik dan kasih-Mu indah bagi kami. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, menikmati kasih yang Dia indah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian kami, pujian dan hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagum. Kami kagum akan Engkau, ku kagumi. Kami selalu kagum akan kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah bagi hidup kami. Engkau datang atas dunia ini menebus dosa kami, dan Engkau hidup membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan, membangkitkan sebuah pengharapan yang luar biasa bagi kami. Dan Engkau naik ke surga, membuktikan bahwa tempat-Mu bukan dunia ini. Kau berasal dari surga, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami, dan kami bersyukur, bersuka cita akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu merayakan kenaikan Tuhan yang luar biasa, memberikan sebuah pengharapan yang teguh bagi kami. Terima kasih, segala kemuliaan, pujian, syukur bagi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara kembali. Saya percaya bahwa sukacita yang berlimpah bagi kita semua hari ini menyertai kita, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mari sama-sama kita merayakan sukacita yang besar ini. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yes, kami merayakan sukacita yang besar. Rayakan, Yesus raya, Yesus naik. Yes, Yesus naik, Yesus naik, dan hidupnya hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik, Yesus naik. Marilah rayakan, marilah raya kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan kita. Mari sekali lagi sama-sama kita bersorak-sorai. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, yes, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Amin.
rayakan, haleluya. Yesus rayakan, amin. Yesus raya, sama-sama kita bersuka cita. Yesus naik, Yesus naik dan hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik, Yesus naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Yesus naik, Yesus naik, Yesus naik. Dia naik ke surga, hidup, amin, haleluya, selamanya. Yesus naik, Yesus naik, Yesus naik, yes, amin. Marilah rayakan, mari rayakan, haleluya. Marilah mari rayakan, marilah kenaikan Tuhan kita, kenaikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saya dan bagi saudara, bagi kita semua. Sukacita luar biasa, ada sebuah pengharapan yang hidup bagi kita kepada Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama lebih dalam lagi kita mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, meneguhkan hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang mampu menghibur kita. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk diisi dan ditaburi oleh firman. Kita tundukkan hati kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus selidiki hati kami. Seberapa dalam kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang mampu menguji seluruh kehidupan kami. Dan kami membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami. Uji kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Hidupku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari kembali kita akan ujian ini. Selidiki aku, mari selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami lebih dalam lagi. Amin. Sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setelah kulihat. Haleluya, kebaikan-Mu yang tak pernah
untuk mengenal firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan firman menjadi kekuatan penghiburan. Maka kami juga bersyukur Tuhan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami masih diberi kesempatan untuk kami diam mendengarkan firman Tuhan. Kau sembunyikan hamba pun maka kasih salibmu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar Tuhan menjadi kekuatan buat kami, dan kami yakin Kau mengurapi hamba pun dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dalam kasih Kristus. Kalau hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus boleh kita rayakan, dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah buat kita semuanya. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, dalam ibadah ini adalah ibadah pencurahan turunnya Roh Kudus. Walaupun saat ini kita tahu gereja belum dibuka untuk umum, belum kita bisa lihat dalam ibadah bersama, tapi kita bisa lihat dalam online pada pagi hari ini. Saya akan membuka firman Tuhan, tapi sebelumnya saat ini saya akan katakan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita tidak ditinggalkan sendirian, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan untuk menolong hidup kita. Amin. Kita tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu, tapi kita diberi bimbingan oleh Roh Kudus. Yang pertama, ada 5 peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama, peranan Roh Kudus adalah sebagai penghibur dalam hidup kita, mengajar dalam pribadi kita. Berapa banyak saat-saat ini kita tidak dapat penghiburan. Berapa banyak saat-saat ini kita tidak dapat lagi kekuatan. Berapa banyak saat-saat ini kita tidak dapat lagi pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan. Kita disibuki dengan hal-hal yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan katakan Roh Kudus akan memberi penghiburan dan mengajar buat kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus akan mengingatkan setiap langkah kaki kita. Di saat kita jatuh, di saat kita sedang lemah, Dia selalu memberi penghiburan buat kita. Itu peranan Roh Kudus dalam hidup kita yang pertama, yaitu tentang mengajar dan mengingatkan kita. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong. Kita bersama-sama dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Yang kedua adalah Roh Kudus sebagai penolong. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita tahu penolong kita, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, orang tua. Tapi firman Tuhan katakan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Penolong dalam hidup kita dan pribadi Allah dalam hidup kita. Di saat kita sedang susah, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, di saat kita berjalan sendiri, Dia akan menolong hidup kita. Amin. Dia akan memimpin dalam kehidupan kita. Dia akan membuka jalan semuanya. Tuhan Yesus naik ke surga tidak tinggalkan kita seorang diri, tapi Dia memberikan penolong. Penolong yang dahsyat, penolong yang ajaib, penolong yang tidak bisa dibalas dengan kata-kata.
penolong yang selalu ada dalam hidup kita. Kalau manusia menolong sifatnya sementara, manusia menolong hanya beberapa waktu, manusia menolong hanya ada sesuatu tanda kutip. Tapi Tuhan Yesus, Dia memberikan Roh Kudus penolong dalam hidup kita. Saat kapanpun Dia tetap memberi penolong buat hidup kita. Amin. Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan setiap doa-doa kita, Dia selalu mendengar. Kita buka bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan mendengar setiap doa kita. Roh Kudus akan memberikan di dalam doa-doa kita apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta. Dia memberi tepat pada waktunya. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Dia memberikan yang segala-galanya apa yang kita minta. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, berapa banyak hari-hari ini kita mulai lemah dalam doa. Ingat, ada kata-kata yang harus kita ucapkan dalam doa. Karena kita tidak seorang diri, ada Roh Kudus yang akan memberikan mendengar doa kita. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, berapa banyak kita sudah tidak bisa berdoa lagi karena ada kesibukan. Berapa banyak kita tidak bisa berdoa lagi karena tidak ada waktu. Berapa banyak kita tidak berdoa lagi karena ada pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan kita, yang mengalami ketakutan buat kita. Tapi firman Tuhan dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Bapa kita. Kita dituntun untuk kita berdoa kepada Tuhan. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita tetap tekun dalam doa. Yang keempat, kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-1 Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai ke-14 berbunyi demikian. Di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran yang Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang keempat adalah Roh Kudus memberikan kita materai dalam hidup kita, jaminan hidup kita sebagai orang percaya. Ya, jaminan kehidupan kita sebagai orang percaya dimeteraikan. Kita menjadi miliknya Allah. Berapa banyak hari-hari ini ya kita mulai lemah. Berapa banyak hari-hari ini kita mulai tidak ada gairah lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini kita berdiam diri karena ketakutan, karena kekhawatiran. Berapa banyak hari-hari ini kita mulai tidak ada waktu dekat dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan Roh Kudus akan memeteraikan dalam kehidupan kita, meteraikan dalam hidup kita untuk menjadi jaminan bagi orang yang percaya. Apabila kita bersekutu dengan Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, apabila kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita menjadi miliknya Allah, Tuhan akan memeteraikan dalam hidup kita. Apa yang kita minta? Apa yang kita rindukan? Apa yang kita inginkan? Dia akan memberi yang terbaik buat kita. Yang kelima, kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul 1
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberikan kita kesaksian. Roh Kudus akan memberikan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Berapa banyak kita sudah tidak menjadi saksi-saksi Kristus dalam keluarga kita. Kita tidak pernah bercerita lagi tentang anak-anak sekolah minggu kepada cucu kita. Dalam keluarga kita tidak bisa lagi membuka renungan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Di dalam keluarga kita tidak pernah lagi bersaksi bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Kita hanya dengar, kapan ya akan berakhir corona ini. Kapan ya kita bisa pergi jalan-jalan ke mall lagi, udah jenuh di rumah. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, yang kelima, Roh Kudus akan memberikan kita untuk menjadi saksi. Sesaksi dalam kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Dalam kehidupan kita boleh menjadi saksi di lingkungan keluarga kita. Entah itu dengan anak, dengan cucu, dengan mantu, dengan suami, bahkan dengan pembantu, bahkan dengan tetangga sebelah. Bisa kita memberi kekuatan buat mereka. Jangan tetangga sebelah bilang, aduh saya takut keluar. Katakan ya bahwa kita punya Tuhan yang terlalu baik, yang selalu melindungi kita. Jadikan kesaksian dalam kehidupan kita buat mereka. Ya, kalau ada yang mereka sedang bersedih, jadikan kesaksian dalam kehidupan kita buat mereka. Jangan kita berdiam diri. Jangan mulut kita pakai dengan perkataan-perkataan yang lain. Hari-hari ini biarlah kita minta peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, yang pertama, Roh Kudus memberikan penghiburan, mengajar kita, memberi penghiburan, mengajar kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia selalu memberi penolong. Yang ketiga, Roh Kudus akan mendengar setiap doa-doa kita. Kita panjatkan setiap doa-doa kita. Yang keempat, kita akan dimeteraikan dalam hidup kita. Kita percaya apa terjadi ini adalah rencana Tuhan. Kita percaya Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Yang kelima, kita boleh menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita. Di lingkungan manapun kita berada, biar kita boleh menjadi saksi Tuhan. Kita mau bersaksi kepada keluarga-keluarga kita, baik dalam HP kita lewatkan pembicaraan kita, ya, baik dalam berbicara kepada keluarga kita bisa saksikan pada anak-anak kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus terbaik buat kita. Kalau hari ini kita ada, kita masih diberi kesempatan karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak hari-hari ini kita sudah merasakan kehilangan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak pernah lagi bersekutu, kita tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah lagi membaca Alkitab. Yang ada adalah rasa ketakutan, yang ada adalah rasa kekhawatiran, yang ada adalah rasa sampai kapan ini akan terjadi. Tapi biarlah pada saat ini Tuhan Yesus tinggalkan hidup kita, tinggalkan dia naik ke surga, tapi tidak tinggalkan kita seorang diri. Dia memberikan Roh Kudusnya. Arti kata kita bukan sebagai anak yatim piatu, tapi kita diberikan Roh Kudus yang dapat memberi kekuatan buat kita. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, biarlah 5 peranan Roh Kudus dalam hidup kita ini kita akan jalanin. Bahwa kita bukan anak yatim piatu. Amin. Kita tetap percaya dia Bapa yang terlalu baik buat kita. Pencurahan turunnya Roh Kudus yang biasanya di gereja diadakan 10 malam. Hari ini kita belajar di rumah masing-masing. Amin. Biar kita belajar berdoa di keluarga dan rumah masing-masing. Ambil waktu untuk doa, ya, dengan anak, dengan cucu, dengan suami. Pergunakan jam-jam kita. Terserah Bapak dan Ibu mau diadakan mau pagi kek, mau malam kek, tapi adakan doa
pujian penyembahan bersama keluarga. Kita akan naikkan pujian bersama-sama. Baik, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengadakan kemampuan dan kekuatan kami. Kami belajar dengan kekuatan, dengan kepikiran kami. Kami belajar Tuhan dengan apa yang kami miliki. Tapi pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, Dia akan selalu memberikan kami penghiburan, penolong. Bahkan kami boleh dimenteraikan, bahkan setiap doa kami Kau selalu mendengar. Bahkan kami boleh dipakai untuk jadi saksi Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan kami mulai lemah. Hari-hari ini kami Tuhan mulai merasa ketakutan, kekhawatiran. Baik dalam sikap kehidupan kami, kerohanian kami, baik dengan ekonomi kami Tuhan. Tapi kalau pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau memberikan Roh Kudus menjadi penghiburan buat kami. Engkau Roh Kudus yang akan memberikan penolong buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau dalam ibadah pencurahan turun Roh Kudus Tuhan, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau terlalu baik buat kami. Kami mau belajar Tuhan untuk penantian turunnya Roh Kudus selama 10 hari Tuhan, 10 malam. Kami mau belajar bersekutu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak kami Tuhan. Kami mau belajar menyembah, kami mau belajar memuji Tuhan. Kami mau belajar lebih dekat lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kami boleh membuka hati kami. Dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, Tuhan siang hari ini, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk kami mendengar pujian, untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan untuk lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan Bapa dan Ibu kami yang saat ini dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau akan memberkati anak-anak kami Tuhan.
Engkau akan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau akan pulihkan Tuhan saat-saat ini Tuhan yang kami hadapi. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan para pemerintah kami, Bapak Presiden kami Tuhan. Bahkan juga kami menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dirawat di rumah sakit ya Bapak. Biar Kau saja akan beri penghiburan buat mereka. Kau saja akan berikan senantiasa kesehatan buat mereka. Biar Kau saja akan berikan mukjizat yang terjadi buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Trikora ya Bapa. Apapun saat ini yang mereka hadapi Tuhan, biar dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan turun dalam kehidupan mereka masing-masing. Agar mereka tidak gentar, mereka tidak takut, agar mereka tidak bimbang, mereka tidak merasa Tuhan seorang diri dia. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Hari ini Kau berkati Tuhan jemaat GBI Trikora. Kau juga berkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Baik Bapak dan Ibu kami, anak-anak kami, cucu kami, mantu kami Tuhan, seisi keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Biar senantiasa kasih setiamu tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dalam ibadah online ini Tuhan menjadi berkat buat kami, menjadi kesaksian buat kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.